Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir pada hari ini di kegiatan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan hari ini. Marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah karena pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas sehingga kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan saya bisa membagikan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Pada hari ini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Tapi sebelum mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di modul 1.4 ini adalah puncak dari modul yang dimulai dari 1.1, 1.2, 1.3, dan 4. Untuk di modul 1.1 itu saya telah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah ya 2 kali dengan Dr. Sandi ya tentang filosofi itu, tapi hanya sampai situ. Kalau misalnya diibaratkan di modul itu kita belum masuk ke pembahasan modul 1.2 sampai 1.4 gitu. Pada hari ini saya akan menyampaikan banyak sebetulnya ya. Ini hanya di bagian 4 saja, ada budaya positif, ada disiplin, nilai-nilai kebajikan, 3 motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sempat ada yang bertanya apa itu restitusi, tadinya juga saya tidak kenal tapi sekarang sudah kenal. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, nah ini berfungsi untuk wali kelas ya. Wali kelas dan juga bisa menjadi keyakinan sekolah, jadi tidak hanya keyakinan kelas tapi keyakinan sekolah. Yang berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah budaya positif di sekolah. Sebetulnya di sekolah kita ini sudah memiliki budaya positif yang bagus dengan kebiasaan-kebiasaan di SMK Negeri 7 Bandung. Dan itu memang tanggung jawab kita sebagai guru bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Itu juga memerlukan kerjasama, tidak hanya guru sama murid saja, tapi juga tata usaha dan warga sekolah yang lainnya. Misalnya dari kebersihan, berarti kan ada kerjasama dengan caraka, dengan siswa begitu ya. Lalu bagaimana murid-murid berinteraksi? Mungkin yang sudah datang ke sini pada tahun 2009 ya, bareng dengan saya, tahu bagaimana ketika kita masuk ke SMK 7 itu sangat sejuk gitu. Sangat sejuk, sangat nyaman. Maaf kalau misalnya saya bilang di sekolah yang sebelumnya saya tidak merasakan kesejukan seperti itu. Itu termasuk ke dalam budaya positif. Seharusnya kita terus pertahankan gitu ya. Bagaimana guru menyapa murid, menurut saya juga guru SMK 7 itu sudah sangat baik dalam menyapa murid. Selalu memberi contoh dan teladan yang baik gitu ya Bapak Ibu ini yang baru bergabung di tahun ini ya di SMK 7. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di SMK 7 itu budaya positifnya sudah sangat bagus. Mungkin sejak sebelum saya datang ke SMK 7 juga sudah seperti itu. Suasana dan budaya yang berkembang di sekolah itu adalah cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah yang dianut oleh SMK Negeri 7 Bandung. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik ya. Budaya positif ini yang paling kuat adalah tentang kedisiplinan, karena disiplin itu menyangkut segala hal gitu ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi di sini kita harus menanamkan juga kepada siswa bahwa disiplin bukan untuk mengekang, tetapi justru disiplin yang kita terapkan di sekolah justru yang bertujuan memerdekakan. Seperti apa itu? Disiplin yang memerdekakan itu harus berasal dari diri siswa itu sendiri. Jadi bukan karena tekanan dari eksternal gitu ya. Jadi harus ada di dalam diri sendiri. Kalau sudah
ada di dalam diri sendiri, itulah yang namanya disiplin dalam artian merdeka gitu. Mungkin kita bisa ya memahami itu ya, tapi kalau siswa itu tergantung bagaimana kita memperlakukan mereka juga, gitu ya. Nah, tujuannya apa sih untuk menciptakan disiplin positif, budaya positif? Kita itu harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini, apalagi ya nilai kebajikan universal? Udah tahu sebenarnya kita itu semua seperti mandiri, jujur, bertanggung jawab, itulah nilai kebajikan universal, dan masih banyak yang lainnya, nanti nanti saya sampaikan contohnya. Dan memiliki motivasi intrinsik yang tadi saya sebutkan. Jadi disiplinnya itu harus dari dalam diri, bukan karena merasa terpaksa oleh kita. Itu yang mungkin agak susah untuk kita wujudkan gitu ke anak-anak. Ya, kalau terus-menerus mereka tergantung sama kita, maka mereka akan disiplin kalau ada kita saja. Yang kalau internal, ada kita atau tidak ada, mereka tetap disiplin. Tapi memang kita membantu mereka untuk memunculkan disiplin diri itu. Ini contoh dari nilai-nilai kebajikan universalnya. Terlepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama ya. Ini maksudnya bukan mengabaikan, tetapi mungkin menyesuaikan kalau Islam seperti apa gitu ya kebajikannya. Di sini ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Ini juga kan ada di rapor ya Bu Okta ya, nilai-nilai kebajikan seperti ini. Kenapa ada di rapor? Akhirnya saya ngerti, oh ada di rapor begini. Ada nggak dalam diri anak itu tentang kebajikan universal yang kita jadikan target di kelas 10 apa, kelas 11 apa, kelas 12 apa. Dan kalau itu untuk kurikulum 2013 sebetulnya ya. Kalau kurikulum Merdeka itu sudah termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Sebetulnya nilai kebajikan itu kan banyak sekali, tapi dirangkum. Jadi di profil pelajar Pancasila itu sebetulnya sudah rangkuman dari nilai-nilai kebajikan universal yang sangat banyak gitu. Ini contoh perilaku yang nantinya akan dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dari hal yang ringan ya, seperti kita tahu murid buang sampah sembarangan, kursi berantakan begitu. Itu adalah dari hal-hal yang biasa yang mungkin nantinya di dunia kerja itu akan berpengaruh gitu. Kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, seperti itu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan itu bukan selalu harus misalnya pembunuhan gitu, enggak. Tapi mereka ganggu teman misalnya mukul sedikit nyubit itu udah mulai ke arah sana, jadi sebetulnya harus ditegur. Dilarang menggunakan narkoba, semoga tidak ada ya di SMK 7. Mereka harus bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Kira-kira untuk yang kembalikan barang ke tempatnya nilai kebajikan apa yang ada di situ? Menurut Bapak Ibu, ayo jawab. Apa? Bertanggung jawab, betul ya. Kalau dilarang mengganggu orang lain, ini enggak baku ya jawabannya apa. Kalau nyambung ya benar gitu, seperti tadi bertanggung jawab, kembalikan barang ke tempatnya. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin gitu ya. Kita buka saja jawabannya seperti ini. Betul tadi Ibu Ai, kembalikan barang ke tempatnya, bertanggung jawab, tidak boleh mengganggu orang lain, itu saling menghormati. Terus juga ini disiplin atau komitmen juga bisa ya, saling menghormati juga, karena ketika terlambat masuk kelas berarti siswa tersebut tidak menghormati gurunya. Iya kan? Kita kan merasa nggak enak ya kalau jadi guru terus anak seenaknya kapanpun dia bisa datang. Kita merasa tidak dihormati, merasa tidak dihargai. Seperti ini contohnya ada kebajikan universal dari perilaku-perilaku mereka. Yang ini nanti nyambung kepada keyakinan kelas yang akan dibentuk oleh Bapak Ibu kalau nanti tahun ajaran baru nih jadi wali kelas. Buatlah keyakinan kelas, termasuk juga di kesiswaan mungkin ya Bu Zahra, dalam membuat janji siswa
itu dibuat dulu di awalnya dari seperti ini. Dari perilaku-perilaku apa diuraikan, masukkan ke dalam nilai kebajikan universal. Jadi yang dibacakan nggak harus 10 gitu. Jadi rangkumannya di dalam itu ada apa saja, nggak usah diurai satu-satu. Mungkin untuk nanti siapa tahu nanti kan mau membuat lagi ya, menyusun lagi begitu. Boleh kita susun sama-sama karena itu seharusnya memang seluruh warga sekolah termasuk siswa. Misalnya anak OSIS dikumpulkan, mereka disuruh menuliskan apa aja sih perilaku-perilaku yang harusnya dilakukan dan tidak boleh begitu. Nanti jadilah sebuah keyakinan sekolah kalau janji siswa itu ya. Atau bisa juga dirangkum dari setiap keyakinan kelas digabung menjadi sebuah keyakinan sekolah begitu. Nah, ini profil pelajar Pancasila sebetulnya di sini sudah terangkum semua ya. Misalnya berkebinekaan global itu kan berarti di situ ada keberagaman, terus saling menghargai, saling menghormati kan di situ ya. Jadi sebetulnya sudah lengkap di dalam profil pelajar Pancasila. Makanya kenapa itu yang kita pakai di kurikulum Merdeka. Kenapa harus ada disiplin positif? Agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Tetap aja kita ada standar kompetensi yang diharapkan, walaupun katanya di kurikulum Merdeka itu kan tidak boleh memaksakan gitu ya, tapi tetap kita harus memiliki standar kompetensi lulusan yang diharapkan, yang nasional juga ada ya Bu Elis ya. Nah ini mungkin kita perlu bercermin juga kepada diri sendiri ketika kita menangani siswa gitu ya. Apakah kita sendiri sebagai guru datang tepat waktu hanya untuk menghindari hukuman atau teguran dari atasan? Yang kedua, apakah kita melakukan sesuatu yang baik di sekolah itu hanya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan? Ataukah itu hanya untuk, bukan hanya ya, karena merasa ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu kan kadang kita nggak bisa membohongi diri ya, saya mau datang pagi-pagi nanti takut ditegur gitu. Itu kan harusnya tidak seperti itu. Siswa juga harusnya bukan, saya takut terlambat nanti dimarahin Bu Zahra, harusnya tidak begitu gitu ya Bu Zahra ya. Jadi seharusnya mereka datang tepat waktu itu karena mereka ingin menghargai diri sendiri. Karena mereka tahu bahwa saya harus disiplin waktu begitu. Bukan karena Bu Zahra, bukan karena Pak Teguh begitu ya. Karena kalau bergantung pada orang, pada guru tertentu, maka kalau mereka tidak ada, mereka nggak takut gitu. Itu maksudnya yang dari diri sendiri seperti itu. Ini mungkin alamiah juga ya, setiap manusia takut karena nggak mau kena hukuman. Takut karena nggak nyaman kalau terlambat melulu nanti diomongin teman-teman gitu. Padahal harusnya takut sama diri sendiri. Kalau saya tidak disiplin, itu yang rugi adalah diri sendiri begitu. Bukan masalahnya, kadang kita untuk mengendalikan diri kita, membuat kita teratur setiap hari itu kan butuh usaha juga ya sampai kita bisa. Sekarang kita harus mengendalikan, membuat siswa itu tumbuh rasa disiplinnya dalam diri itu memang butuh usaha yang keras gitu ya. Apalagi banyak siswanya nggak cuma satu. Nah ini tadi ada yang bertanya apa ya restitusi. Kalau tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman atau konsekuensi itu biasanya diberikan langsung oleh guru atau penghukum kepada siswa yang melakukan kesalahan. Sedangkan restitusi, siswanya sendiri yang memilih apa yang harus dia lakukan untuk memecahkan masalahnya, tapi dibimbing oleh kita. Gitu ya. Nanti mungkin saya akan memperlihatkan simulasi saya dengan murid saya, muridnya Bu Mira, ya tentang restitusi ini nanti di akhir ya. Untuk hukuman, itu identitas gagal, jadi sebaiknya kita tidak pernah menghukum murid kita ketika mereka melakukan kesalahan. Contohnya kalau hukuman itu, kamu terlambat, jadi kamu harus lari 10 keliling.
Nyambung nggak keterlambatan dengan lari? Tidak. Kalau tidak nyambung itu namanya hukuman. Gitu. Kalau misalnya kamu tidak mengerjakan tugas, ada 2 tugas. Jadi sekarang kamu harus menyelesaikan tugas kamu dulu, baru boleh ikut pelajaran ibu selanjutnya. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Itu lebih baik dibandingkan hukuman gitu. Jadi kalau kita mau memberikan konsekuensi itu tidak apa-apa. Sudah masuknya ke dalam identitas sukses ya. Di sana kalau memberi hukuman itu, kalau zaman dulu mungkin masih ada, sekarang mah insya Allah mudah-mudahan nggak ada ya. Misalnya kamu terlambat datang ke kelas, jadi kamu berdiri di pojok, kaki diangkat gitu ya. Nah itu namanya hukuman yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Masa guru generasi yang sekarang masih ada yang begitu, itu kebangetan. Tapi kalau guru olahraga, misalnya ada yang terlambat datang ke lapang dan menghukum anak itu lari 2 keliling lapangan, itu boleh. Karena nyambung gitu dengan mata pelajarannya. Beda dengan yang tadi ya, kamu udah mengganggu teman kamu, jadi kamu lari 5 keliling, itu nggak nyambung, nggak boleh. Nah, gitu. Sedangkan restitusi itu yang disarankan gitu ya. Restitusi, mungkin prosesnya agak panjang nih, atau Bu Dewi mah sering melaksanakan restitusi karena melalui konsultasi, diajak ngobrol begitu ya. Ditanya kenapa masalahnya, apa alasan kamu begitu. Terus kamu sekarang mau bagaimana? Itu sebetulnya restitusi itu seperti itu. Tapi jangan ditambahin, misalnya sebelum ada proses yang benar ke restitusi, kamu teh gimana gitu ya? Kamu gimana gini terus di ini dulu, yaitu jadi ada proses yang salah terlebih dahulu karena nanti akan berdampak yang kurang baik, walaupun misalnya nanti akhirnya ke pemecahan masalah oleh anak gitu. Tapi sebisa mungkin ini saya bicara seperti ini juga sambil saya belajar sebetulnya, karena saya tadi ya seperti yang saya bilang, waktu dulu itu agak susah mengendalikan emosi ketika ada siswa yang berbuat salah gitu. Pernah saya juga sampai mencukur rambut anak itu jadi jelek banget gitu ya, jadi berantakan. Tapi setelahnya itu saya merasa bersalah gitu ya. Dulu saya jadi wali kelas, dia disuruh cukur rambut gak mau, sampai berkali-kali akhirnya saya marah dan itu jadi jelek gitu ya. Dan ternyata gak boleh ya seperti itu ya Bu Dewi ya. Kita mencukur rambut anak sampai kelihatannya kurang bagus ya gitu. Itu masuk ke dalam guru tipe penghukum, nanti ada tipe-tipe guru ya, posisi-posisi kontrol guru. Selain hukuman yang tadi tidak mengenakan, misalnya tadi suruh lari atau suruh apalagi ya, bersihin WC tapi tidak nyambunglah dengan kesalahannya. Ada juga anak yang dihukum oleh penghargaan. Jadi hati-hati juga katanya ini ya. Hati-hati juga kalau kita mau memberikan hadiah kepada anak. Sehingga nantinya anak itu akan ketergantungan dengan hadiah. Jika tidak ada hadiah, saya tidak mau rajin. Gitu. Jadi bukan tidak boleh sih, tapi apa ya momennya. Nah itu juga yang berusaha saya pelajari, momennya bagaimana. Di situ boleh kita memberikan penghargaan, tapi jangan sampai si anak itu jadi mau melakukan jika ada hadiah. Kalau tidak ada hadiah, nggak mau Bu, males Bu gitu ya. Nah itu namanya dihukum oleh penghargaan. Di sini ada disebutkan. Jadi ketika kita menyediakan hadiah, ada asumsi bahwa nih anak-anak kalau nggak ada ini nggak akan pada mau, berarti sudah berasumsi duluan. Kalau ada hadiah pasti semangat. Sebenarnya tujuan kita sih ingin bersenang-senang ya kalau kita ngasih hadiah, nyediain apa, tapi berdasarkan teori seperti itu. Ya nanti Bapak Ibu coba praktikan aja, atau saya ingin tetap memberikan hadiah tapi bagaimana sih caranya, beri pengertian kepada mereka supaya tidak seperti ini ya. Penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi pembelajaran yang sesungguhnya itu adalah tindakan proses ketika mereka akhirnya menyadari bahwa itu semua adalah untuk dirinya sendiri. Bukan untuk hadiah, bukan untuk pujian, bukan karena takut ditegur begitu. Tapi itu untuk dirinya sendiri yang nantinya akan menjadi budaya positif yang sudah mengalir aja dalam dirinya, datang selalu tepat waktu, begitu.
Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita akan coba ya membuat ceritanya ini murid saya semua, saya gurunya. Kita akan coba membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tadi saya sudah sediakan sticky notes di sana. Ini kalau di apa sih pendidikan guru penggerak ya heboh banget gitu ya pakai kelompok-kelompok. Nanti Bapak Ibu tuliskan di sini satu aja, satu aturan di kelas yang harus dipatuhi oleh anak. Gitu ya, dikelilingkan aja ya. Jadi tulis aja satu yang kira-kira apa sih yang harus diinikan di ke belakang aja ya, Pak. Sebagai murid. Sebagai murid. Jadi kalau misalnya simulasi itu, misalnya kita baru masuk nih lagi IHT, ayo kita bikin keyakinan kelas kan anak-anak juga asingnya, kita juga asingnya baru sekarang kan tahu. Coba tuliskan menurut kalian di kelas itu kalian harus bagaimana atau boleh kebalikannya tidak boleh apa gitu. Ya. Terserah anak-anak sih sebenarnya. Ya siswa, sebagai siswa ya. Sebagai siswa misalnya saya harus datang tepat waktu misalnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang menjadi siswa. Saya sebagai wali kelasnya meminta Bapak Ibu itu untuk menuliskan aturan di kelas menurut kamu apa, satu saja tuliskan gitu. Nanti kalau sudah ditempel di sebelah kanan ya, nanti karena kirinya mau dipakai nulis sama saya. Sudah Bu Elis, saya tempel ya. Atau mau Bu Elis yang berjalan? Satu aja, nanti karena mau dikelompokkan. Sebetulnya boleh, kalau mau dua boleh, kalau sticky notes-nya masih ada. Nah, ini simulasi aja sih sebenarnya. Ini murid-murid saya kok pada malas jalan ya. Biar, oh lagi sakit perut. Ya, tuh. Jalan deh ya, saya capek juga bolak-balik ya. Biar nggak ngantuk ya anak-anak, jadi jalan ya. Ya nanti kalau Bapak Ibu jadi wali kelas bisa buat seperti ini. Kenapa harus buat seperti ini? Nanti kalau suatu hari siswa kita ada yang bermasalah, kita bisa balikan lagi ke keyakinan di kelas. Kan ini nanti jadi disepakati gitu ya bahwa ini yang harus jadi kesepakatan di kelas gitu. Kalau nanti bolehlah satu, kalau itu murid kita boleh satu orang misalnya 2 atau 3 biar banyak. Karena nanti kan jadi terinci itu ya apa saja. Kayaknya ini terlalu jauh ya sini. Untung ringan. Kita lihat ya di sini. Yang pertama ada menjaga kebersihan kelas. Itu masuknya nilai kebajikan apa? Apa aja? Apa? Bertanggung jawab ya. Ini takut permanen. Terus ada tidak boleh terlambat. Disiplin ya. Tidak makan sambil belajar. Hah? Apa? Tidak makan sambil belajar, disiplin juga ya. Disiplin dan juga menghargai orang lain sebetulnya sini ya. Terus saya harus konsentrasi ketika belajar. Tanggung jawab. Berdoa sebelum belajar dimulai. Religius. Tempel sini, menjaga kebersihan. Tanggung jawab. Oh tadi ada ya, sama ya. Tidak ngobrol saat guru sedang menjelaskan. Saling menghormati, disiplin juga bisa. Jadi nggak apa-apa ya, jadi bisa 2 ya. Jadi di sini saling menghormati. Kenapa habis ini ya?
Tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan, berarti ini ya sama. Mengerjakan atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Disiplin, tanggung jawab juga bisa. Jangan banyak tugas. Siapa itu? Jangan banyak tugas. Itu mah bukan aturan untuk diri sendiri, tapi keinginannya terhadap guru. Siapa ya itu ya? Tidak apa-apa. Nah, simulasinya kalau ada murid yang seperti itu, kita harus bagaimana ya? Nah, kita harus jelaskan, ini buat kalian, bukan buat ibu, gitu ya. Sebetulnya di simulasi ini juga ada yang ini, jadi ini tugas guru, ini bukan tugas guru. Ini tugas murid, ini bukan tugas murid. Itu untuk memperjelas gitu, misalnya mengisi spidol, tugas murid. Gitu ya. Nah, itu ada seperti itu juga, cuma panjang sekali sepertinya prosesnya. Itu ada di penjelasan ini. Kalau penjelasan ini aja sudah 44 ya, udah 44 slide. Yang berikutnya, ini tadi jangan banyak tugas jadinya gagal ini ya. Gagal. Melaksanakan piket kebersihan di kelas. Tanggung jawab. Aktif di kelas, bertanya jika ada pelajaran yang belum dipahami. Berarti ini ada berkomunikasi ya. Kan ada ya anak yang tidak mau ngomong sama temennya, nggak mau bertanya dengan temennya. Tuh kemarin dia sakit, bukannya nanya ke temennya malah nanya ke kita. Itu kan berarti berkomunikasi ya. Ini kan anak sendiri ya yang bikin, jadi berasal dari mereka sama kita dipandu. Nanti disepakati ketika mereka melakukan kesalahan, kamu ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat gitu kan? Oh iya ya, jadi itu akan menimbulkan disiplin positif dari dirinya sendiri, budaya positif yang bukan kita yang menentukan, tapi dari mereka untuk mereka begitu. Selama ini kan kalau aturan langsung aja dibuat sama sekolah, itulah yang membuat mereka merasa tertekan. Ini untuk saya seperti ditekan oleh sekolah. Tapi kalau dari mereka lalu kita arahkan jadilah sebuah kesepakatan, itu mereka nggak bisa mengelak dan akhirnya oh iya Bu, waktu itu kan kita sepakat supaya berkomunikasi ya gitu maksudnya. Aktif di kelas, oh ini yang tadi ya, ini ke sini, memperhatikan dengan baik ketika guru menjelaskan. Ini ya, masuknya tetap ke sini. Saling menghormati, tidak boleh main HP kecuali kalau diperbolehkan. Ini disiplin. Bisa, kalau ada yang kira-kira sama, bolehlah kita simpan di yang paling apa ya, mendekati itu ya, yang paling beratnya di mana. Ini mah enggak ya tadi yang gagal. Nah, mungkin kalau murid kita kan ada 30-an tuh, 35. Akan banyak tuh, cuma satu juga cukup ya. Dari satu itu akan ada 35 aturan yang mereka buat sendiri. Kenapa jadi namanya keyakinan kelas? Kalau namanya aturan, katanya kalau kita sebut jadi aturan, seolah-olah kembali ke produk lama gitu ya, jadi aturan. Tapi kalau keyakinan kelas yang dibuat oleh semua guru dan murid, disepakati bersama. Terutama wali kelas ini ya, wali kelas membuat seolah-olah kalau di mata pelajaran kesepakatan belajar, Bapak Ibu mungkin udah tahu ya, kesepakatan belajar itu untuk di mapel tertentu. Tapi kalau keyakinan kelas ini untuk di wali kelas dengan siswa begitu. Dari keyakinan kelas ini bisa menjadi keyakinan sekolah ya, Bu Zahra, atau mungkin nanti Bapak Ibu yang barangkali nanti di kesiswaan ya, di ininya dibuat janji siswa itu bisa berasal dari ini gitu. Diambil yang intinya harus bagaimana berkomunikasi, misalnya ini kan ininya jangan cuma pendek gini aja, nanti kalau Bapak Ibu jadi wali kelas misalnya berkomunikasi dengan teman dan guru gitu. Nanti ketika ada kasus misalnya, kamu kenapa nggak pernah ngumpulin tugas, teman kamu udah ngumpulin tugas 5, kamu belum 1 pun. Nanti ada ya di simulasinya, nanti kan kita balikan lagi, ternyata dia nggak ngerti pelajarannya tapi nggak pernah mau nanya ke gurunya, begitu ya Bu Dewi, banyak yang begitu kan ya. Kalau sudah ada keyakinan kelas berkomunikasi dengan guru, maka kita balikan lagi. Ingat nggak di awal tahun ajaran bahwa kita pernah punya kesepakatan bahwa kita semua harus saling berkomunikasi. Kamu nanya nggak ke teman kamu tugas apa?
Mau nggak belajar sama teman kamu? Enggak, soalnya saya lihat teman saya tuh kayaknya nggak peduli sama saya. Suka ada yang merasa gitu ya. Nah itu kalau kita buat keyakinan kelas berkomunikasi, akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan ngobrol, dengan keyakinan. Terus kita tanya solusinya, terus kamu sekarang mau bagaimana? Karena itu untuk kepentingan dia. Jangan kita yang menentukan, walaupun pada akhirnya kita memang mengarahkan ya, karena anak kan kadang-kadang suka bingung. Tapi kita tanya dulu kamu mau bagaimana. Berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal tahun pelajaran. Menurut saya itu bagus sekali ya. Jadi kita punya patokan atau panduan ketika kita negur anak gitu. Itu kan kamu sendiri seolah-olah gitu ya. Itu kan kesepakatan kita semua. Kamu yang kita ngobrol bareng-bareng sekelas. Masa kamu langgar begitu? Begitu. Jadi bukan gini. Ini aturan sekolah. Pokoknya kamu harus ini itu anak stres gitu. Tapi kalau dibalikan kesepakatan kita, mereka lebih luluh lah kalau luluh mah ya. Begitu. Itu teori yang saya pelajari ya. Semoga kita bisa mempraktikkan itu. Gampang enggak? Menurut Bapak Ibu mudah enggak? Insya Allah. Yang berikutnya, ini udah ya. Prosedurnya sebetulnya sama saya diinikan semua. Mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati yang tadi ya. Mencatat semua masukan murid, warga sekolah di papan tulis atau kertas besar, kayak tadi tuh ya. Mungkin bisa juga sih kolosal cuma susah banget. Atau bisa juga nggak harus sama begitu, pakai Google Form. Kita sendiri yang ini kan ya. Nah itu, jadi nanti yang di kesiswaan bikin Google Form untuk meminta warga sekolah, siswa dulu mengisi aturan apa sih yang menurut kamu paling penting di sekolah. Nanti digabungkan yang sama semuanya, disatukan ke nilai-nilai kebajikan yang sama, akhirnya jadilah ringkasan dari keyakinan sekolah yang justru dibuatnya oleh mereka sendiri gitu. Ya. Gitu. Terus ini susunlah keyakinan kelas. Tadi ada nggak yang dengan kalimat negatif? Tidak atau jangan, harus diubah ya. Misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi berjalanlah, karena nggak boleh lari. Berjalanlah di kelas atau koridor. Tidak menyontek, kerjakan tugas secara mandiri begitu. Jadi si kalimat-kalimatnya tidak boleh ada tidak. Kalau di janji siswa masih ada kata tidak, seharusnya diganti gitu ya. Terus setelah itu ditinjau kembali, ajak kembali warga sekolah atau murid. Kalau murid terlalu banyak, sebetulnya bisa aja anak pengurus OSIS gitu ya. Pengurus OSIS dengan ekskul itu juga sudah cukup mewakili. Mereka juga bisa berdiskusi dulu dengan teman sekelasnya. Jadi tapi mau kolosal juga nggak apa-apa. Tadi pakai Google Form ya bisa menurut saya. Ditinjau kembali lalu sampai terbentuk keyakinan sekolah atau kelas ya. Nah itu kalau bisa tidak terlalu banyak. Berkisar antara 3 sampai 7. Jadi kalau terlalu banyak nggak akan hafal muridnya. Pas kita tanya apa keyakinan sekolah kita apa ya gitu. Kalau 7 dan sifatnya intinya saja jangan terlalu panjang. Mudah-mudahan lama-lama mereka hafal begitu. Bila mana terlalu banyak maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit juga untuk dijalankan. Itulah mungkin ya kenapa siswa kita masih ada yang tidak menjalankan apa yang seharusnya karena mereka tidak hafal kalimat yang terlalu panjang tentang aturan sekolah gitu. Nah, kalau sudah itu ditandatangani gitu. Perwakilan saja juga boleh. Mau banyakan seperti dulu kita pernah ya menandatangani kesepakatan apa sih yang semua nanda tangan itu juga boleh. Gimana sekolah tidak ada ketentuannya harus seperti apa. Guru juga dan semua warga. Bisa dilekatkan di dinding kelas, ini kalau kelas ya, dibuat kayak poster, biar mereka sekali-kali ngelihat, oh iya ya, saya tuh harus komunikasi sama guru, oh iya saya harus menghargai teman saya gitu. Cuma sayangnya kita tuh nggak punya kelas yang stay gitu ya, yang kelas ini di mana kita tempel pindah-pindah ya gitu. Mungkin di mading ya, kalau untuk yang sekolah ditempel dekat mading atau di dekat ruang BK gitu ya, di tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat oleh semua. Ini contohnya
Contoh-contoh keyakinan kelas, jadi tidak ada yang baku juga harus seperti apa. Ada juga yang menjadi gini. Jadi dari yang tadi nggak harus cuma berkomunikasi, tanggung jawab bisa dengan kalimat lain yang umum begitu dari atau rincian-rincian yang tadi Bapak Ibu buat. Boleh juga berdasarkan nilai kebajikan yang tadi ya, ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki begitu. Kalau diterima dan dimiliki itu maksudnya adalah saling menyayangi. Kan kita tahu ya anak-anak kita itu kadang-kadang nggak peduli sama temennya gitu. Itu semuanya boleh. Nggak selalu harus berkaitan dengan pembelajaran ya. Sampaikan kepada murid kita hubungan antar teman seperti itu boleh, mereka sambil mengungkapkan harusnya kita gimana gitu. Itu juga bisa jadi keyakinan kelas. Banyak juga ya, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kenapa siswa kita sering melakukan kesalahan, tapi sayangnya kita nggak paham kenapa mereka seperti itu. Ya memang manusia semua pasti ada salahnya ya. Tapi kita jangan langsung memvonis bahwa kamu itu salah. Kamu itu tidak ada sebab apa-apa langsung begitu itu salah gitu ya. Pasti ada sebabnya. Katanya menurut teori ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi sehingga mereka menjadi berbuat salah atau boleh kita sebut jadi nakal gitu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin kita kadang mengabaikan gitu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima adalah kesenangan. Kalau dari kelima itu ada yang tidak terpenuhi, biasanya siswa itu menjadi nakal atau berbuat sesuatu. Tidak merasa disayangi oleh guru dan tidak merasa diterima oleh teman-temannya, membuat dia tidak mengerjakan tugas, tidak pernah masuk, begitu kan? Berarti itu ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, begitu. Yang mungkin dia sendiri nggak sadar gitu ya. Pokoknya saya nggak mau ke sekolah karena dia tidak merasa diterima, begitu. Terus kebutuhan bertahan hidup itu bisa juga dari apa yang dia miliki, keluarga yang kekurangan, gitu ya. Nah ini kalau guru BK udah kenyang ya seperti itu ya. Latar belakangnya apa mungkin ini ke sini ya Bu Dewi ya. Jadi latar belakang seorang anak melakukan kesalahan. Nah kalau dari faktor ekonomi dan sebagainya itu berarti kebutuhan bertahan hidup. Buat ongkos saja nggak ada, ternyata itu masalahnya. Kalau penguasaan misalnya anak itu selalu sama kita itu, kita udah mengecap anak itu jelek aja terus gitu. Jadi dia nggak merasa berarti itu di kelas. Sekali-kali suruhlah dia memimpin doa. Dia merasa bahwa ada unsur penguasaan gitu. Jadi pemimpin, merasa berharga gitu. Semakin kita sebel sama anak itu, semakin nggak pernah mau nyuruh, ya semakin nakal gitu. Karena kebutuhan dasar manusia yang berupa penguasaan itu tidak terpenuhi dalam dirinya, gitu ya. Kebebasan. Ada misalnya sekarang kalian kalau di bahasa Indonesia ya, saya sudah mulai menerapkan di bahasa Indonesia seperti sekarang kalian menulis sebuah teks. Kalau dulu kan guru pasti temanya harus ini gitu ya. Aduh nggak suka gitu ya. Temanya pokoknya harus ini, nggak boleh beda. Jumlah ininya harus segini-gini. Itu ada hal yang hilang dari anak yaitu kebebasan. Jadi kalau misalnya ya kalau satu paragraf minimal 3 kalimat kan ya, kalau itu memang ketentuan yang harus. Tapi kalau misalnya dari tema atau apa yang bisa memberikan kebebasan untuk siswa, berikanlah kebebasan itu gitu. Sehingga kebutuhan dasar tentang kebebasan akan terpenuhi. Jadi anak-anak itu yang disebut mungkin ya bahagia belajar bersama kita. Karena merasa diikuti kemauannya, tapi jangan semua juga ya, kita harus bisa mengatur. Yang berikutnya adalah kesenangan. Pernah Bapak Ibu masuk ke kelas, kok mereka wajahnya kusut, iya kan, bete, lama segitu, pas ditanya ternyata mereka habis ulangan gitu ya. Itu kebutuhan dasar manusia mereka yang berupa kesenangan itu sudah hilang, gara-gara capek habis ulangan. Dan itu kan alamiah ya, kita juga kalau habis ujian tuh suka kerasanya gimana. Jadi kalau misalnya
di apa sih kalau game anak-anak itu ya, si energi kesenangannya habis gara-gara udah ulangan. Terus kita masuk, sudah kita masuk, kita nggak mau mengerti gitu bahwa mereka itu habis ulangan, kita langsung nanya tugas dan marah-marah gitu. Ngelihat mereka bete itu langsung marah-marah, bukannya mau mengerti. Jadi melihat mereka bete, cobalah pahami apa yang hilang itu dari mereka sampai mereka kayak gini. Kita cuma nanya aja mereka udah bahagia gitu sebetulnya. Tapi ketika kita masuk nggak mau ngerti, kenapa sih kalian ibu masuk nggak pada semangat begitu. Nah itu tidak berusaha mengerti tentang kebutuhan mereka. Yang bagusnya itu seperti Bu Okta, bikin ice breaking ya. Itu nilai kesenangannya muncul kembali kayak seperti di cas gitu. Jadi betul bahwa ice breaking itu perlu supaya anak-anak dicas kembali unsur kesenangannya, kebutuhan dasar kesenangannya. Sehingga pas belajar sama kita itu semangat lagi begitu. Simpel sebetulnya ya, asal kitanya mau. Kadang-kadang bingung sih saya juga ice breakingnya kayak gimana gitu ya. Takutnya garing gitu ya. Tapi ya coba aja ya Bapak Ibu. Karena masuk akal kan ya ketika anak habis ulangan terus ini kalau nggak habis olahraga kan pada capek tuh ya. Masuk pelajaran bahasa Indonesia lagi suruh nulis gitu. Gimana caranya supaya nggak langsung ngegejlok dari dia beraktivitas fisik terus suruh nulis. Nah itu yang mungkin harus kita pikirkan. Saya bukan berarti udah bisa semuanya, cuma udah ngerti, oh berarti harus gitu. Berarti saya harus cari cara untuk memenuhi kebutuhan dasar murid itu supaya belajar sama kita bahagia gitu. Gitu, bisa dimengerti nggak maksud saya? Terima kasih. Ice breakingnya apa? Tidur boleh. Jadi karena di situ ada kebutuhan bertahan hidup itu ke situ ya. Jadi anak itu butuh istirahat, berarti bertahan hidup kan? Capek, bolehlah 5 menit pejamkan mata begitu ya. Karena pernah waktu saya yang di guru penggerak juga, ice breakingnya sama instrukturnya suruh tidur. Disetelin musik yang kayak di terapi-terapi gitu. Merem gitu ya, tapi si instrukturnya sambil ngomong sih, pejamkan mata, bayangkan yang indah-indah gitu nih. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa. Kan, nah ini mungkin, nah biar bahagia, saya jadinya mulai menemukan gitu maksud dari Pak Sandi itu waktu itu yang apa merdeka itu ternyata yang seperti itu merdeka tapi terarahkan kita tahu kebutuhan mereka apa capek tuh habis olahraga daripada kita langsung mulai belajar anaknya bete tidak siap jadi terus aja bete sampai 2 jam pelajaran gitu lebih baik itu 5 menit tidurnya kelamaan enggak Bu Dewi? Oh enggak. Oh gitu. Langsung ya lanjut pelajaran sejarah sama Bu Mira. Oh gitu. Ya seperti itulah. Tapi saya merasa senang gitu ya. Oh ternyata teori-teori ini bagus juga gitu. Dan kita memiliki kebebasan untuk menerapkannya. Nggak harus seperti apa. Seperti tadi kata Bu Dewi boleh tidur dulu. Atau seperti yang terapi yoga gitu ya. Itu seperti yoga ya. Tidur dengan musik kita bisa sambil ngomong atau nggak usah kita sambil ngomong. Kalau kasih sayang, hati-hati jangan kelebihan, apalagi bapak-bapak ke anak perempuan. Memberikan kasih sayang berlebihan itu juga kurang baik. Tapi kita perhatian ya, jadi kalau ada yang nggak bisa jangan dimarahin. Kita harus, kita tanya ya, kadang anak itu nunggu kita yang nanya. Tapi kita sebagai wali kelas itu kan orang tuanya ya. Kita juga harus membimbing anak-anak supaya mau bertanya ke gurunya. Itu. Akhirnya dia merasa diperhatikan oleh wali kelas, kebutuhan dasar kasih sayangnya dia dapatkan dari wali kelas, dia dinasehati, ternyata dia ngomong ke gurunya, sama gurunya diperhatikan, akhirnya kebutuhan dasar dia tentang kasih sayang itu bisa terpenuhi gitu. Ya. Apa dampaknya kalau tidak terpenuhi? Mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif ya. Misalnya ini kebutuhan akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah, bisa mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, kan suka ada yang gitu ya anak ya. Bahkan menyakiti mereka secara fisik. Jadi fatal gitu. Padahal kita tinggal, coba kamu pimpin doa gitu. Sekarang kelompok yang jadi ketua kelompoknya gantian, itu adalah cara untuk penguasaan ya, di kebutuhan dasar manusia dalam hal penguasaan.
dia merasa diberi kepercayaan sebagai ketua gitu. Kalau kita nggak pernah percaya, dia terus divonis sebagai anak yang nggak bisa diandalkan dan sebagainya, mungkin mereka akan berbuat negatif seperti itu. Ada juga murid kita yang suka menyisihkan diri, memisahkan diri, nggak mau, dia cuma punya satu teman yang bisa diajak bicara gitu ya. Itu adalah wujud dari kasih sayang yang tidak terpenuhi. Dia cuma mendapatkan dari satu teman, terus juga gurunya juga wali kelas saya juga nggak pernah merhatiin gitu. Akhirnya cuma gitu aja, memisahkan diri. Kelompok juga pengennya sama teman itu lagi. Terus sebetulnya ada yang salah dari kasih sayang dia, berarti kurang itu cinta kasih. Itu contoh ya. Nah ini juga penting buat kita. Apakah selama ini Bapak Ibu itu sebagai seorang guru penghukum? Apakah sebagai seorang guru pembuat merasa bersalah? Saya pernah semuanya. Dan ketika saya menjadi penghukum, sekarang saya itu, oh berarti saya harusnya nggak begitu. Tapi kadang gimana ya, kalau kesel ya Bu Dewi ya, saya juga pernah, tapi berusahalah untuk menjadi teman, minimal jadi teman. Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu kalau bisa jangan dilakukan. Tapi minimal jadi teman, jadi pemantau, yang paling bagus adalah sebagai manajer. Ketika kita itu adalah manajer buat murid kita, itu juga kita berfungsi sebagai teman dan pemantau. Kenapa manajer paling bagus? Karena fungsi teman dan pemantau ada di dalamnya. Gitu. Kalau penghukum seperti inilah, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, siapa yang suka gitu? Jari menunjuk, terlambat lagi, pas selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Oh, tapi saya juga udah gitu. Saya juga mengakui bahwa ya gimana kalau kesel ya, gitu. Ini saya juga bertanya pada diri saya, kalau saya ada, kan saya udah lama tuh juga nggak piket di depan gitu. Kalau kayak gini lagi, terus saya udah tahu teori ini, saya harus gimana gitu. Kalau sebelumnya kan bebas aja saya karena nggak tahu teori ini gitu. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Kemungkinan murid marah, mendendam, atau agresif. Bisa juga dia akan coret-coret bukunya. Pulang sekolah kendaraan Bapak Ibu digores, gitu ya. Kesel tadi dimarahin gitu ya. Pernah ada gitu? Alhamdulillah saya nggak bawa mobil jadi nggak digores. Kena nggak ada ya? Aman ya, aman ada Bu Dewi. Ayo sih. Enggak lah, kalau ngelihat kadang-kadang saya juga belajar dari Bu Dewi karena suara saya perasaan udah teriak, Bu Dewi kok kata Bu Dewi belum gitu. Ya Bu Dewi, jadi saya harus memperbesar volumenya ketika harus berteriak ke anak gitu. Kan maksudnya berteriak ke situ bukan marahin ya, kadang anaknya jauh gitu. Kalau lembut teing nanti nggak kedengeran sama dia manggilnya. Ya Bu Dewi ya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini akan membuat anak jadi down gitu. Lembut sih ngomongnya, bersuara lebih lembut, hening gitu ya. Tapi membuat orang lain merasa tidak nyaman. Siapa yang suka begitu? Membuat anak itu merasa bersalah dan rendah diri. Ibu sangat kecewa sama kamu. Gitu. Sinetron ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk. Jadi bukan dia berubah, malah dia mungkin jadi menyalahkan diri sendiri. Mungkin dia akan jadi yang menyesali hidupnya gitu. Apalagi kalau misalnya ini jangan sampai sih kejadian. Gimana coba kalau bapak kamu gini, ternyata benar gitu ya. Bapaknya sakit. Terus apa? Itu dia akan menyesali perbuatannya, padahal perbuatannya itu masih bisa diperbaiki. Dan tidak sefatal itu dia sampai menyesali dirinya. Itu gara-gara apa? Guru yang membuat murid merasa sangat bersalah. Padahal maksud kita ya tadinya biar dia sadar gitu ya. Tapi ada sih yang sadar ya, mungkin yang sudah pengalaman jadi wali kelas atau Ibu Dewi juga, Bu Zahra semuanya. Ketika kita menyentuh hati mereka, membuat mereka merasa bersalah, tapi menyentuh hati mereka ada sih yang berhasil kalau menurut saya ya.
Tapi setiap anak itu berbeda. Ketika kita buat mereka merasa bersalah, mungkin malah akan semakin down. Kalau misalnya mau menyentuh hati mereka, kuatkanlah dengan motivasi lagi gitu ya. Jadi udah ditanyakan, coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini, terus kita motivasikan gitu. Jadi jangan terus saja ditekan, mungkin gitu ya maksudnya ya. Karena kalau menurut saya perlu sih diingatkan, gimana kalau kamu begini nanti orang tua ibu kamu sedih gitu ya. Jadi mungkin di sini pembuat merasa bersalah kalau terus menerus sehingga murid merasa tertekan. Atau nada suaranya memelas. Adi kamu ini bagaimana ya? Kamu kan udah janji sama ibu gak akan terlambat lagi gitu. Maksud kita lembut, tapi maknanya itu loh yang membuat dia merasa bersalah banget gitu. Ya. Ibu benar-benar kecewa sekali gitu ya, apalagi sampai nangis-nangis gitu. Ada sampai berurai air mata. Nah gini, ini hasilnya bisa-bisa. Orang murid yang tertekan bisa juga tiba-tiba meletus amarahnya. Pernah gak ketemu anak yang gitu? Dia atau yang teriak-teriak gitu ya, jadi histeris, itu karena dia sangat tertekan. Ada, dia merasa sangat bersalah gitu. Mungkin saja udah sama guru BK dimarahin, sama wali kelas dimarahin, jadi ditekan sana sini, temennya juga menyalahkan gitu. Akhirnya stres kan gitu. Itu yang ditakuti mungkin ya dari membuat murid merasa bersalah. Ini tahap yang berikutnya yang lebih baik dari yang kedua tadi. Dari apa tadi? Sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Nada sih dari sini. Ini mah ada ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Tapi ada hal negatifnya. Ini nanti kalau sekalinya si bapak itu tidak bersikap tidak seperti teman, mungkin bapaknya sibuk, wali kelasnya lagi sibuk, akhirnya murid kecewa. Ah sekarang mah bapak udah nggak perhatian sama aku. Ah wali kelas aku mah udah nggak kayak dulu lagi, padahal kan lagi sibuk. Jadi ketergantungan gitu ya. Dia bisa sadar kalau diginikan ya sudah kali ini tidak apa-apa nanti ibu bantu bereskan gitu ya. Dan akhirnya dia juga akan nurutnya sama itu saja gitu. Karena seolah-olah sebagai teman diikuti kemauannya gitu ya. Kalau teman itu kan gitu ya. Makanya yang bagusnya manajer. Kalau manajer agak ada mengaturnya sedikit, mengarahkan. Tapi kalau teman mah ya udah gitu. Ayo bantu ya demi Bapak ya gitu ya. Ayo inget nggak gini. Nah itu kan bagus. Tapi kalau dikombinasikan dengan pemantau sehingga menjadi posisi manajer. Kayak gini ya. Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Pokoknya saya mah paling enak ngobrolnya sama Miss Tini misalnya ya, Miss Tini ya contohnya. Karena Miss Tini memang bagus sebagai teman gitu, tapi ketergantungan jadinya. Aku mah nggak mau ngobrol misalnya sama Bu ini misalnya ya. Bu ini mah gini, Bu, kalau Miss Tini mah gini. Nah itu kadang-kadang berbuat seperti itu ada apa ya, ada yang kurang, bukan berarti itu salah juga ya, mungkin memang dia merasa nyaman dengan itu. Hati-hati kita harus melihat loh, murid ini kok cuma maunya sama saya, kenapa ya gitu, jangan-jangan dia padahal kan ibu guru yang lain juga sudah bagus mengarahkannya, siapa tahu dia justru merasa dimanjakan gitu, merasa dianggap terlalu, temannya itu, pertemanannya itu terlalu dekat, mungkin Bapak Ibu paham ya. Jadi kita memang bisa menjadi teman buat murid kita, tapi harus ada, tetap harus fungsi kita sebagai guru itu harus ada ya perbedaannya dengan teman. Yang berikutnya adalah pemantau, berarti mengawasi. Nah ini makanya perlu dikombinasi antara teman dan pemantau. Udah bisalah Bapak Ibu, cuma ini baru tahu aja teorinya begini. Selama ini juga kita udah gitu Bu Ana ya. Sebagai wali kelas saya bisa jadi teman tapi tetap mengendalikan mereka. Kamu kan kita juga suka ya mengingatkan, kamu tahu nggak sih aturan di sekolah itu apa? Sepatunya kan harus gitu, itu jadi pemantau sebetulnya. Tapi kita mencoba dekat dengan mereka, berfungsi sebagai teman, jadi dikombinasikan seperti itu bagus gitu ya. Jangan sampai gini loh, suka ada, kamu tahu nggak aturan harus pakai sepatunya warna hitam, terus iya Bu gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Nah itu ya, ya enak sama guru itu mah, nggak apa-apa kayak gini juga. Nah itu yang berbahaya gitu. Tapi kalau sebagai pemantau kita tetap mengarahkan mereka pada sesuatu yang benar gitu ya. Jangan ya udahlah sama ibu mah nggak apa-apa gitu aja gitu. Nah itu
berusaha memahami mereka tapi terlalu berlebihan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data. Wali kelas SMK 7 mas udah begitu ya, catat ya. Misalnya anak ini tidak masuk, ada catatannya. Anak ini melakukan sesuatu, ada catatannya. Jadi kita memantau. Kalau dari dulu juga kita begitu, makanya ada laporan perwalian ya. Masalah bulan ini apa, itu kan pemantau berarti. Kita catat si A mapel yang belum tuntas apa, itu juga sudah sebagai pemantau. Makanya tadi di awal presentasi ini saya menyampaikan bahwa sebetulnya apa yang ada di dalam teori ini kita udah lakukan. Cuma kalau sekarang sudah tahu teori ini kita jadi bisa menyempurnakan gitu loh. Kalau di SMK 7 ini sudah sangat teratur dari dulu juga sebetulnya. Laporan perwalian sudah lengkap, masalah ekonomi gitu ya. Terus masalah dengan orang tua, masalah dengan teman itu adalah fungsi pemantau untuk guru. Dan ketika kita dekat dengan siswa, fungsi teman itu sudah ada. Fungsi teman, fungsi pemantau ada. Menurut Bapak Ibu fungsi manajernya sudah ada belum? Ketika kita mengarahkan mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan. Sudah ya? Cuma mungkin kita perlu meningkatkan lagi fungsi manajernya. Kalau memang misalnya nih tiap anak juga beda lagi ya perlakuannya ke si anak ini. Fungsi manajernya kayak gimana pasti beda-beda. Nah itu yang akan selalu memperkaya pengalaman kita sebagai guru gitu. Ini ya tuh fungsi pemantau ketika ditanya kamu terlambat, apa kamu sudah mengerti konsekuensinya gitu ya. Terus ada catatan dia terlambat berapa kali. Di kesiswaan juga ada fungsi pemantau ya. Si anak ini udah terlambat berapa kali, di BK juga ada. Jadi di sekolah sebetulnya ini sudah berjalan bagus gitu fungsi pemantaunya. Mungkin ini yang perlu kita perbaiki. Ketika kita sudah memantau, tahu kesalahan anak, bagaimana menyelesaikannya gitu. Fungsi manajer. Ketika guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer itu ada di posisi teman atau pemantau ya, jadi dua-duanya ada di situ. Kadang-kadang kita hanya jadi posisi teman, jadi nggak harus sekaligus ada gitu. Dalam satu waktu kita langsung itu gara-gara teori ini jadi mikir kita harus jadi teman, pemantau dan manajer dalam waktu yang bersamaan. Nggak harus bareng. Kadang kita jadi teman buat mereka, kadang kita memantau. Kalau ada masalah baru kita berfungsi sebagai manajer gitu ya. Sebetulnya fungsi manajer itu kan ketika ada sesuatu kita serahkan kepada mereka solusinya apa yang terbaik buat kamu, akhirnya gitu. Jadi kan mereka tidak merasa diatur oleh kita. Jadi menurut kamu harusnya bagaimana? Nah itu bagus sebetulnya pertanyaan begitu. Menyerahkan kepada mereka, bukan kita yang menentukan. Jadi kamu sekarang harus ini. Pokoknya kamu harus ini, kalau nggak gini kamu nggak boleh pulang gitu. Nah itu kan tidak boleh katanya seperti itu. Tapi saya pernah seperti itu. Pokoknya harus selesai dulu gitu ya. Padahal akhirnya kembalinya intinya ke situ, tapi bukan dari kita ucapannya gitu loh ya. Intinya emang akhirnya ke situ. Tapi bukan kita yang mengucapkannya. Ya, sama aja ini ya. Nah, ini contohnya ya percakapan. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi dia terus yang ngejawab harus jam berapa. Jangan ini udah jam 7. Jadi dia sendiri yang ngomong gitu. Harusnya jam 7. Kamu mau bagaimana? Saya bisa menanyakan teman Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Dia sendiri yang menentukan harus bagaimana, bukan kita gitu. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Maksudnya besok bisa nggak hadir tepat waktu? Kayaknya gitu ya. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi nggak ada masalah. Dia sendiri yang janji bahwa besok saya akan hadir tepat waktu, tidak ada masalah. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Kita lihat dulu, jadi jangan dulu langsung marahin ya. Kita lihat dulu bener nggak nih besok, kita lihat lagi fungsi pemantau lagi gitu. Bener nggak dia tidak akan terlambat. Nah yang ini tadi ya, identitas gagal itu ketika kita menjadi guru penghukum
atau guru yang membuat murid kita merasa bersalah. Itu identitas gagal. Dan yang berikutnya, identitas berhasil atau sukses ketika perilaku kontrol positif sebagai teman dan pemantau. Tetapi sebagai teman dan pemantau itu motivasinya masih eksternal. Jadi dari kita motivasinya. Bergantung sama kita murid itu. Tapi kalau sudah ke posisi kita sebagai manajer, motivasinya itu akan muncul dari dalam diri siswa sendiri. Seperti tadi, besok bisa nggak kira-kira ada masalah nggak untuk datang tepat waktu? Dia sendiri yang jawab tidak ada masalah, besok saya bisa hadir tepat waktu. Dia terus yang ini, walaupun mungkin di awal-awal akhirnya dia terlambat, tapi lama-kelamaan akan tertanam dalam dirinya motivasi intrinsik itu bahwa saya harus hadir tepat waktu. Gitu. Mungkin teori ya seperti itu ya, seperti yang mudah. Itu jadi tantangan buat kita untuk bagaimana kita sebagai guru, posisi kita bagaimana. Yang penting jangan jadi posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu sudah cukup bagus. Kalau baru bisa jadi teman, ya ingat-ingat aja jangan sampai membuat anak itu menjadi ketergantungan sama kita. Posisi pemantau juga sudah cukup bagus, apalagi kalau bisa menjadi posisi manajer buat siswa kita. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Diulangi lagi, kalau restitusi itu adalah yang terbaik dibandingkan hukuman, konsekuensi itu ya. Konsekuensi tengah-tengah karena bagus. Kalau hukuman sama sekali tidak nyambung dengan perbuatannya. Kalau konsekuensi itu adalah akibat dari perbuatannya, dia harus apa. Kalau restitusi, siswa yang mengemukakan solusinya sendiri dibimbing oleh kita. Kalau di guru BK ada tahapan seperti ini, segitiga restitusi sudah pernah ini belum? Oh gitu. Nah itu sebetulnya kan sudah ya, fungsi manajernya sudah ada di guru BK. Saya yakin itu sudah ada. Kadang kita nggak tahu teorinya juga, itu udah muncul dari dalam diri kita ya. Kita harus memperlakukan murid kita seperti apa. Cuma ini karena sudah tahu aja, oh ada teorinya seperti ini, begitu. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi pas mau konsultasi itu datang, terus kita tanya dulu. Kalau saya kemarin mempraktikkan itu, ini ya, coba. Kalau Pak Gali, kalau ini di setel video suaranya nggak akan ke sana ya, nggak akan keluar ya, lupa saya tadi. Oh nggak ada, gambarnya aja deh, nggak apa-apa. Cuma ini teori ininya dulu. Pertama menstabilkan identitas, kita tanya dulu, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil hari ini gitu. Kalau bisa aja jawabannya belum tahu, bisa saja sudah tahu. Terus dia mengutarakan kenapa dia dipanggil, kan dia sendiri yang ngomong ya. Lalu kita validasi tindakan yang salah itu. Kita sebutkan, atau bisa ini ya, ibu juga tahu, semua orang juga punya kesalahan. Jadi kita jangan langsung memvonis. Jadi kita sebutkan bahwa sama kok, ibu juga pernah salah gitu. Jadi kan dia merasa dekat sama kita ya, mau cerita gitu. Udah ke situ baru kita sambungkan dengan yang tadi. Nah ini kalau wali kelas mau ini, kamu ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat? Ingat Bu. Apa hubungannya sama perbuatan kamu yang sekarang? Saya tidak berkomunikasi dengan guru. Ini ceritanya saya dengan siapa? Muridnya Bu Mira itu, Ica ya, sama Risa waktu itu. Ceritanya simulasinya sama Risa itu, Risa tidak mengerjakan tugas gitu. Dan dia tidak mau ngomong sama gurunya kalau nggak ngerti. Nggak mau nanya juga sama temennya, simulasinya seperti itu. Terus Risanya sendiri yang bilang bahwa iya Bu, menurut keyakinan kelas kita itu harus berkomunikasi dengan guru dan siswa. Terus kenapa kamu tidak seperti itu? Kamu tahu nggak apa yang harus dilakukan? Ya, akhirnya kan dia sendiri yang menemukan semuanya ya, bukan kita yang bicara. Itu motivasi internal namanya. Ya, kita yang memancing, dia sendiri yang bicara gitu. Di akhir konsultasi kita tanya kepada murid kita lagi, apa solusi yang ingin kamu lakukan, yang akan kamu lakukan? Saya mau menemui gurunya Bu. Kapan kira-kira kamu menemui gurunya? Nah Bu Dewi juga sering ngomong gitu.
Kapan kamu mau ketemu sama gurunya gitu kan ya. Nah itu sebetulnya sudah di tahap itu yang di akhir. Si anaknya sendiri yang ngejawab, ya Bu nanti pas pelajarannya gitu ya. Itu sudah sebetulnya sudah dilaksanakan kalau menurut saya. Cuma mungkin kita harus memperhalus lagi apa yang sesuai dengan teori yang seharusnya gitu. Jadi tahapannya pertama menstabilkan identitas, nanya dulu tahu enggak kenapa. Terus juga kita validasi tindakan yang salah itu. Pasti kamu punya alasan ya berbuat seperti itu. Coba jelaskan dulu ke ibu. Kita dengerin dulu mereka alasannya apa. Lalu kita kembalikan ke keyakinan kelas yang ada di sana. Begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami kah? Terima kasih. Saya akan mencoba menampilkan ini ya hasil. Karena saya memang harus menyampaikan apa yang sudah saya lakukan pada saat setelah menerima materi guru penggerak. Tadi saya lupa kalau mau menampilkan video, tapi nggak apa-apa lah, yang penting ini ada suaranya soalnya. Tuh ada saya. Halo ya. Dicepetin ah. Nah ini nggak ada suaranya kan? Oh nggak muncul. Saya sendiri dong yang nontonnya. Ya? Oh pakai mic aja. Gede banget sih. Kemana? Udah 100 di sini mah kan nggak muncul suaranya. Ini aja ya, sini dicepetin aja sama kita, nggak apa-apa kok. Ini di ruang BK waktu itu syuting sama di ruang Bu Dewi ya. Nah ini di pause dulu. Yang penting saya jelaskan aja. Maafkan guru matematika kalau saya tidak sengaja ininya matematika lagi gitu ya. Jadi Risa itu simulasi ya ini ya, bukan beneran. Risa itu tidak pernah mengerjakan tugas matematika dengan alasan tidak mengerti pelajaran matematika dan merasa tidak diperhatikan oleh teman dan guru matematikanya. Kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi dalam diri Risa adalah kasih sayang dan diterima oleh orang lain. Karena kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka dia melakukan kesalahan ini. Lalu penanganannya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang tadi ya. Menanyakan dulu apa alasannya, terus hubungkan dengan keyakinan kelas yang itu, begitu. Ini juga karena tidak persiapan apa-apa ngedadak itu suara Risanya emang agak kecil. Seharusnya saya beli itu ya Pak Riko ya, mikrofon itu jadi kecil suaranya. Waktu itu, tunggu ya, kita langsung ke solusinya aja. Bukan solusi bahasannya. Nah gitu harusnya ya, mungkin ini idealis banget gitu kalau kita ikuti. Ada. Perasaan ada ya saya buat. Oh nggak ada ya, ini mau bermain bola. Yang kedua, biarinlah saya jelaskan aja ya. Yang kedua adalah Hairu. Hairu itu ceritanya, kasusnya itu yang pernah saya alami tapi bukan dengan Hairu tapi kelas waktu yang kelas 10 sekarang kelas 11. Pada saat pelajaran saya mereka main bola sampai hampir 1 jam pelajaran mereka nggak masuk kelas saya. Pas udah mau 1 jam pelajaran baru mau masuk dengan seenaknya mau masuk gitu tanpa rasa bersalah. Nah itu yang harus kita jadi tantangan buat kita ya. Ternyata setelah saya paham teori ini, kebutuhan dasar mereka akan kesenangan yang hilang gitu ya. Matematika lagi ini maaf ya nggak sengaja. Jadi matematika Hairu suruh difoto kalah gitu ya. Padahal kan dia tidak seperti itu, lebih ganteng ya. Nah dengan alasan lelah atau jenuh setelah melaksanakan ulangan, pokoknya ulangan apapun pasti mereka pusing. Dan yang sebenarnya ini kalau Hairu kan enggak sebenarnya. Yang sebenarnya waktu saya alami itu dengan kelas 10, mereka langsung tergerak gitu. Ngelihat ada yang main bola di lapang merasa langsung tergerak, dia nggak inget kalau harus masuk ke pelajaran berikutnya. Karena apa? Karena dorongan ingin memenuhi kebutuhan dasar kesenangan itu. Jadi kadang tanpa sadar mereka begitu ya. Itu mungkin yang harus kita pikirkan, jangan langsung marah-marah. Mereka juga nggak mau sebenarnya melanggar itu gitu.
Waktu itu jawabnya gitu waktu dibahas dengan anak-anak kelas 10 APL ya waktu itu ya, kelas 10. Ternyata mereka, iya Bu, ngelihat pada main bola kayaknya seru. Jadi mereka main bola, saya main bola dengan teman-teman. Terus lupa kalau harus masuk pelajaran ibu. Nah itu waktu itu sih saya kesel banget. Cuma udah mulai bisa mengontrol diri, jadi nggak marah-marah sih. Saya tidak memperbolehkan mereka ikut pelajaran saya. Untungnya masih konsekuensi. Saya tidak menghukum mereka untuk push up atau apa gitu ya. Waktu itu konsekuensinya nggak usah ikut pelajaran ibu gitu. Dan setelah itu dibahas, tapi saya masih ingat pembahasannya sudah agak mengikuti segitiga restitusi yang tadi. Gitu. Gitu ya. Terus di sini juga saya sudah mempraktikkan tentang yang tadi itu ya, yang kayak ketempel-tempel gitu, tapi waktu itu sih saya mempraktikannya untuk ada ya kelihatan. Yang ini loh, Miss Tini waktu itu memberikan testimoni ya. Saya menempel-nempel gitu, anak-anak boleh curhat sebelum pelajaran saya. Itu sebetulnya mempersiapkan mereka, jadi kesiapan murid untuk belajar. Biarkan mereka cerita dulu apa yang mereka rasakan, walaupun mereka nulisnya paling cuma ngantuk, males atau apa gitu. Kadang ada yang panjang juga, itu di awal pelajaran semua saya bacakan. Supaya mereka merasa dekat dengan saya gitu. Dan mereka merasa diterima oleh saya, disayangi oleh saya. Kan jadi kebutuhan dasar mereka sudah beberapa terpenuhi gitu. Ini sudah saya lakukan. Nanti ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas juga bisa seperti ini, tempel-tempel terus di papan tulis dihubungkan dengan apa itu tadi kebajikan universalnya. Ya. Begitu aksi nyata yang sudah saya lakukan di modul 1.1 dan juga tadi demonstrasi kontekstualnya ketika simulasi kasus dengan Hairu dan Risa ya. Gitu. Itu ilmu yang sudah saya pelajari dan saya bagikan kepada Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat dan juga tadi apa yang sudah saya lakukan kalau misalnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi juga hayu dan Bapak Ibu juga kalau nanti saya minta bantuannya semoga bersedia ya begitu. Demikianlah Bapak Ibu ya diseminasi pada hari ini mengenai budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Untuk mengakhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.